Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya baik-baik saja, ya kan? Amin. Perkenalkan, nama kakak yaitu Nofriani Setiasari, bisa dipanggil Kak Nofri, yang insya Allah kakak akan menggantikan ibu pengajar kalian, dan insya Allah kedepannya begitu seterusnya, karena kakak di sini untuk melaksanakan PPL, yaitu praktik lapangan. Mungkin semoga kakak berharap dengan adanya kakak di sini, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ibu insya Allah akan mengulang sedikit untuk bab 1 ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang pertama materi pembahasannya: 1. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Dalil nakli beriman kepada kitab-kitab Allah. 3. Macam-macam kitab Allah serta sebab diturunkannya. Dan yang keempat yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lanjut. Nah, untuk dalilnya sendiri, beriman kepada kitab-kitab Allah ini terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 136, yang artinya itu, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dan Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, di sini bisa kita garis bawahi, yaitu kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada. Nah, ini apa yang diturunkan kepada. Nah, itu dalilnya yang secara jelasnya. Untuk Quran surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Lanjut. Nah, ini macam-macam kitab Allah yang kita ketahui secara luas ada terbagi 4. Secara umum kebanyakan ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, beserta Al-Quran. Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diberikan kepada Nabi Isa, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui juga, Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Lanjut. Nah, kitab Taurat, yaitu kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk Bani Israel, sesuai firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada kitab Musa Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Untuk dalil di kitab Zabur, untuk Al-Quran, kitab Zabur ini terdapat di surah
Al-Isra ayat 55. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Qibti, kitab Zabur diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud, Quran, surah Al-Isra ayat 55. Isi kitab Zabur meliputi yaitu diantaranya doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Suryani, kitab Injil diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 46. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini menjelaskan bahwa Al-Quran ialah petunjuk, doa, terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekan pentingnya moral atau akhlak kita sebutnya. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah serta menjadi pedoman untuk umat Nabi Muhammad hingga akhir hayat. Sebab melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Lanjut, nah ini yang hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya ada 5 ya. Ibu sebutkan di sini. Yang pertama yaitu memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya. Kedua, tadi kan pertama memperkuat rasa iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua yaitu membuat kehidupan manusia menjadi tertata atau teratur karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci atau firman Allah. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup manusia sehingga kita dipandu untuk senantiasa berada dalam jalan yang benar. Yang keempat yaitu semakin termotivasi untuk menjanjikan perintah-perintah Allah karena di sana ada janji Allah berupa kenikmatan yang sesungguhnya seperti bidadari, surga, ketenangan, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu begitu juga sebaliknya, semakin bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah karena di sana ada ancaman-ancaman berupa neraka, azab, kesedihan, dan lain-lain. Nah, mungkin itu sekian penjelasan sedikit dari Ibu. Salah dan hilaf mohon ampun. Mungkin Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.